Anda kembali di Sindo Siang. Pemirsa, polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia meminta setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib patuhi ketentuan aturan yang berlaku. Polemik kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terus berlanjut. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut persoalan kelangkaan BBM pada SPBU swasta perlu dipahami sebagai bagian dari kebijakan dan pengelolaan energi. Menurut Bahlil, distribusi bahan bakar minyak di Indonesia diatur oleh pemerintah. Karena itu setiap pihak yang menjalankan usahanya di Indonesia wajib mematuhi ketentuan yang ada. Bahlil menegaskan jika tak ingin mengikuti aturan yang ada, Bahlil mempersilahkan pengusaha tersebut untuk berbisnis di luar Indonesia. Ini impor, ini ada negara hukum, ada aturan, bukan negara tanpa tuan. Pasal 33 Undang-Undang 45 itu menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Jadi jangan menganggap negara ini nggak ada aturannya. Kalau ada yang merasa berusaha di negara ini nggak ada aturannya, monggo cari negara lain. Bahlil menyebut pada dasarnya setiap badan usaha SPBU sudah mendapatkan kuota impor BBM sebesar 110% pada tahun ini, namun kuota tersebut sudah habis. Pemerintah mengerahkan badan usaha swasta untuk membeli base full atau BBM murni di Pertamina yang masih memiliki kuota impor tahun ini. Pemirsa, Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI kemarin. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya terkait kasus dugaan korupsi laptop. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa oleh penyidik Jampitsus Kejagung RI terkait kasus dugaan korupsi Chromebook pada hari Selasa. Nadiem diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya di Kejari, Jakarta Selatan. Menurut Kapus Penkum Kejagung RI, Anang Supriyatna, pemeriksaan Nadiem dilakukan di Kejari, Jakarta Selatan, dekat rutan tempat Nadiem ditahan karena Nadiem dalam proses pemulihan pasca operasi. Yang bersangkutan diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka lainnya. Kenapa di Pitsus, Pak? Kenapa di Kejari? Kan rutannya di sana. Terus yang kedua juga secara ini maksudnya baru sembuh dari kesehatan operasi supaya tidak terlalu jauh. Penyidik terus mendalami bukti-bukti untuk memperkuat berkas perkara dan mengembangkan penyidikan terhadap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Pemirsa, perburuan terhadap buronan kelas kakap Riza Khalid memasuki babak baru yang lebih agresif oleh Kejaksaan Agung. Beberapa aset berupa rumah, tanah, dan kendaraan sudah disita oleh Badan Pengolahan Aset Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung telah memindahkan kendaraan sitaan Muhammad Riza Khalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018 hingga 2023. Kendaraan milik tersangka telah berhasil disita oleh Badan Pengelola Aset dan dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara. Selain kendaraan, penyidik juga telah menyita rumah milik anak Riza Khalid di daerah Hang Lekir, Jakarta, dan sebuah tanah seluas 3.000 meter di Bogor. Memang dalam penanganan perkara pengolahan minyak mentah yang dimana ada salah satu tersangkanya ada MRC yang sekarang sedang menjadi DPO kita. Kita di samping kita melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan untuk dihadirkan di Indonesia, penyidik juga melakukan kegiatan aset tracingnya, di mana ada beberapa aset yang sudah kita dapat dan ada beberapa kendaraan mewah yang sudah kita sita, kurang lebih hampir 10 unit lebih ya. Itu sedang berada sekarang di Rubasan di bawah kendalinya KPPA ya, Badan Pemulihan Aset, dan juga
sebuah rumah dan beserta tanahnya kurang lebih 3.000 meter di daerah Rancamaya, daerah Bogor. Dan terakhir kemarin penyidik juga sudah melakukan penyitaan aset berupa tanah dan bangunannya berupa rumah di daerah Hangkelir 11, Bayan Baru, Jakarta Selatan atas nama putri dari yang MRC sendiri. Perburuan terhadap Riza Khalid masih terus dilakukan oleh pihak Kejagung dengan melakukan permintaan red notice dari Interpol yang hingga kini diharapkan bisa segera didapatkan. Kalau berdasarkan data lintasan yang disampaikan oleh imigrasi, yang bersangkutan terakhir berada di negara tetangga. Dan terhadap permohonan kita untuk penyidik sudah meminta red notice melalui Interpol NCB di Indonesia dan sudah diteruskan oleh NCB ini ke NCB internasional di Lyon. Dan beberapa saat lalu juga tinggal kita mudah-mudahan bisa cepat ya. Agar mempermudah penangkapan tersangka, pencabutan paspor tersangka menjadi langkah taktis untuk mengunci ruang geraknya di luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung belum tetapkan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina sebagai buronan meski sudah banyak desakan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menjelaskan strategi pencarian dan proses eksekusi Sylvester saat ini sepenuhnya diserahkan kepada Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Menurut Anang, tim Kejari Jaksel kini tengah melakukan pencarian terhadap Sylvester Matutina. Karena proses tersebut masih berjalan, maka penetapan status buron belum dapat dilakukan. Prinsipnya kita Jaksa Eksekutor di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sedang mencari yang bersangkutan dan mereka juga sudah mengambil langkah-langkah hukum nantinya. Itu strategi mereka dan kita tunggu. Lihat aja nanti. Pemirsa, artis cantik Sandra Dewi, istri koruptor Harvey Muiz menggugat penyitaan aset mewah pribadinya terkait kasus korupsi Tata Niaga Tima. Sandra Dewi mengakui aset tersebut didapat dari usahanya sendiri hasil endorsement sebagai artis. Aset pribadi Sandra Dewi yang disita kemudian digugat berjumlah lebih dari 100 jenis. Di antaranya tas mewah berbagai merek, apartemen mewah di Gading Serpong, rumah di kawasan Pakubuwono, Kebayoran Baru, kemudian rumah di Permata Regensi, Jakarta Barat, serta sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Saat ini sidang gugatan aset Sandra Dewi masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Kejaksaan Agung yang menangani kasus korupsi Tata Niaga Tima yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, menyatakan siap menghadapi gugatan sang artis. Sejumlah alasan yang diajukan oleh Sandra Dewi, satu, dia beralasan ada pemisahan harta sebelum menikah, jadi ada perjanjian pranikah seperti itu. Kemudian itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan itu diperoleh karena hasil endorsement sebagai artis, dapat iklan dan sebagainya. Jadi itu jerih payah sendiri seperti itu.